足の姉ちゃん、おいたはここまで。ありゃ。おう。Halo Rebahanas, bagaimana kabar kalian semua? Tetaplah bangga sebagai beban keluarga dengan menggunakan 1% kemampuan dari otak kalian untuk makan, minum, mandi, dan menonton channel ini. Para pecinta anime di seluruh alam yang cita-citanya nikah dengan Ayang namun gak kesampaian karena beda alam, kembali lagi dengan saya, Amiku Senpai, channel yang saya buat karena galau selama 20 tahun hidup menyendiri tanpa pujaan hati. Bercanda dong, tapi yang jomblo itu emang beneran cok. Selamat datang di dunia Trinity Seven, di mana kalian akan disuguhkan dengan tayangan-tayangan berbau haram dan dengan sedikit aroma magician. Dan tentunya dengan MC yang overpower. Nonton anime ini cuman bakal buat kalian ngiri karena melihat sang MC yang setiap harinya disuguhkan boba-boba cewek kawaii. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja siapkan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, lupakan masa lalu para mantan, siapkan handsfree dan simetriskan posisi, selamat menonton dan check it out. Oh iya cok, lupa, ini part 2-nya, part 1-nya di channel sebelah. Ya enggak lah bego, di deskripsi. Melanjutkan kisah Arata yang telah berhasil nyelamatin loli baru bernama Yui. Ini orangnya. Pagi harinya, Arata udah dikejutkan dengan 2 loli kawaii yang tengah memeluknya tanpa busana. Kemudian Lilith datang dan masih ada 1 slot nih. Nggak muat lah bego. Hari ini waktu jam olahraga dimulai. Melihat Arata memandangi buah kembar tak bertangkai, lantas Yui menempelkan asetnya kepada Arata. Arin juga nggak mau kalah. Ini kan punya saya bang. Punya saya bang, hehehe. Meski begitu, Arata tetap melihat boba Lilith yang lebih gede. Anjir, kalah gue. Akio pun kesel pengen ngehajar manusia boba. Selina yang bawa kamera pengen moto nih. Mereka pun pada ganti baju dulu. Celing-celing. Levi dan Akio pun duluan karena udah gak sabar. Disusul dengan Yui. Jadi nambah damage-nya dong. Belum keburu ganti baju, si Yui main teleport aja. Jadinya pada tidur semua karena pada gak siap. Si Mira ngambek karena belum sempat ganti baju waktu diteleport. Pulang ah. Melihat pada tidur, si Yui minta jatah dong. Tunggu besar dulu dek. Nanti kalau udah gede temuin abang lagi. Hore bisa ngelont. Muah hehehe. Tempatnya balik lagi dong. Kini giliran Arata dan Yui yang gak kebangun. Selina datang nyatain maaf karena tadi gak jadi ambil foto. Sementara itu, Mira masih galau di kamar mandi. Sepertinya dia nyesel pulang duluan dan gak ikut foto-foto. Pakai ngebayangin Arata segala. Akio kemudian simpati, lalu berdiri. Jadi silau kan? Keluarlah kata muteranya Akio. Udah gue tadi juga gak ikut foto. Nah, Mira jadi kesemsem dengernya. Malamnya di sekolah ada bocil rambut kuning yang lewat. Yang ngebuat kaca di sekolah pada pecah tuh. Nah, siangnya pada rame dong ngeliatin. Nah, si Mira nuduh Arata yang ngelakuin, kalau enggak si Yui. Yui nongol dan langsung nyangkal. Kalaupun dia yang ngelakuin, pastinya enggak cuman kaca yang pecah, tapi satu sekolah bakalan dijadiin Dongeon. Mereka mutusin buat ke perpustakaan untuk nyari petunjuk. Levi justru nakut-nakutin Yui. Yui pun ketakutan, langsung nempel-nempel Arata, sampai enggak kerasa kalau bobanya itu kejepit. Senyumnya Raja Boba pun keluar. Kemudian Arin nyeritain kalau dulu sebelum Arata masuk, ada 2 bocil rambut kuning yang lagi belajar malam-malam. Nah, saudara bocil itu tiba-tiba hilang dan belum ketemu sampai saat ini. Arata dan yang lainnya nemuin Lilith dan Mira mau nyeritain cerita tadi. Terus juga ada Selina yang kayaknya nyembunyiin sesuatu. Waktu mau ngomong, tiba-tiba mereka keteleport ke bangunan tua. Waktu yang lain pada panik buru-buru ganti baju, si Akio dengan santainya baru bangun. Santai aja dek, ada tante. Oh iya. Si Arata malah megang bobanya Selina. Sorry kan cuman 1 neng. 1 kakek buyut lo. Gue gak dipegang bang. Tiba-tiba bocil rambut kuning muncul sambil ngasih salam perkenalan sama Arata. Ya namanya Liese, onisannya si Selina. Liese juga seorang dukun. Nongol sana, nongol sini. Hiraishi nonjutsu. Salah anime. Pokoknya Liese pengen nyirap sihir mereka. Terus pada ngebacot kan. Aduh capek, duduk dulu lah.
Mau abang pijitin, Neng. Dia itu musuh bego. Terus ngebacot lagi. Nah, waktu pada lengah, Liese gunain sihirnya. Iraisi no jutsu. Selina langsung digerepek dan diisep dong. Sampai lemes. Makasih, Dek, Bang. Kemudian tumbuh 2 kutil memanjang berwarna hitam di punggung Liese. Sementara itu, kecupan Liese nimbulin bekas di lehernya Selina. Bang, main kecup aja nih anak orang. Terus ngebacot lagi. Ngelihat Selina yang udah gak kuat, Arata juga ikut-ikutan ganti baju sambil ngeluarin pistol. Liese capek nungguin. Udah bang. Terus pada ngebacot lagi kan. Karena punya jurus Minato, Liese langsung teleport nempel ke Arata. Sambil ngelakuin ritual pengantin baru. Jadi kena sensor kan. Liese jadi kesemsem sendiri dong. Kedua kutilnya pun tambah gede. Iri ya, tiba-tiba pakaian mereka pada robek karena kualitasnya jelek. Sensor lagi dong. Si Mira sama Levi masih pakai pakaian karena beli yang kualitasnya mahal. Mira minta Levi ngulur waktu buat nyiapin jurus pakai bobanya. Iya, bobanya. Yang ini maksudnya. Waktu Liese masih ngebacot, Levi langsung nyerang pakai kunainya. Kepalanya Liese langsung hancur dong. Ye menang, tapi bohong. Kan ngerasa kalau duel bakal kalah, Levi langsung ngajak Liese buat ngegibah. Tahu-tahu bobanya Mira udah siap, yang ngebuat Liese khawatir. Liese nyesel karena tadi sibuk ngegibah sama Levi. Ledakan boba. Seketika tempat itu penuh dengan lubang. Ternyata Liese juga punya kemampuannya Obito buat pindah dimensi. Levi kesel. Sia-sia dong gue ngajak ngegibah tadi. Karena sama-sama ninja, mereka bertarung versi mantan. Ngilang sana, ngilang sini. Levi berhasil motong kedua kutil Liese. Meski perlu ngorbanin pakaiannya. Iya, pakaiannya. Karena nggak punya sayap, Liese kabur. Tempatnya juga kembali ke perpustakaan dan Lilith juga udah berpakaian. Namun gantian Mira yang telanjang. Buat ngelawan Liese, si Mira minta Akio buat ngajarin Arata biar bisa lebih berguna. Besoknya Arata langsung dieksekusi sama Akio. Sampai ngebuat dia terpental dan gak sengaja nimpa si Mira. Dan ngepegang bobanya. Auto kena mental dong si Mira. Yang langsung ngebuat jus tomat di kepala Arata. Sementara itu, Liese datang ke sekolah sambil ngebawa para pasukan tuyulnya. Sampai ngebuat kepala sekolah turun tangan. Dengan santainya kepala sekolah ngehapus sihir Liese. Yang ngebuat Liese jadi agak kurang pede. Meski kutil di punggungnya tambah gede, tapi sihir kepala sekolah lebih OP. Sampai ngebuat Liese ketakutan karena ngelihat peliharaannya kepala sekolah. Dengan terpaksa Liese pakai jurus rahasianya yang hanya bisa dipakai oleh perempuan. Dan seketika kepala sekolah berhasil ditumbangkan. Bukannya kesel, kepala sekolah justru muji sambil nunjukin raut mesumnya. Liese keburu pindah ke tempat adiknya dan ingin nyerap seluruh sihir di sana buat ngelawan kepala sekolah. Baru datang langsung kena jebakan si Levi. Tapi ada yang aneh. Kenapa pas kebalik itunya juga nggak kebalik, cowok? Otak gue sekejap buffering kehabisan IQ mikirin itu. Pas gue perhatiin, ternyata itu celana. Selina minta Liese buat adu mekanik sama Arata. Yang menang bakalan dapat boba. Arata juga berhasil nyalin teknik dukun milik Akio. Dan juga dapat bonus seorang loli. Anjir loli, dasar wibu. Sekejap Arata datang dan berhasil mengambil sihirnya kembali dari Liese. Pakai ngebawa kadal birunya. Itu emang kadal, cok. Sudah siap pengen eksekusi, jembatan amperanya putus. Ngebuat Lilith salfok mukul Arata. Yang putus dia gue yang kena hantam. Lu ngintip anjir, makanya jangan beli di pasar obral, Neng. Baku hantam pun berlanjut. Arata dengan kadal birunya dan Liese yang masih minjem jurus Minato. Lolinya niat ngebantuin. Di sana bang, di atas, di kiri, di kanan, maju, mundur. Udah kayak markirin mobil. Yang bener bego, Liese berhasil nyerang, tapi nggak mempan. Dia terpaksa gunain jurus rahasianya. Tapi bukan yang ini. Liese ngentiin waktu dan ngambil sihir Arata kembali pakai ritual pengantin baru. Sensor dong. Ternyata Arata udah persiapan ngasih penangkal sihir di lidahnya. Sehingga ngebuat Liese nggak berdaya. Akhirnya Liese berhasil sadar. Tapi sayang dia kejebak ruang waktu dan nggak bisa kembali. Waktu pun kembali normal. Selina juga udah siuman dan baikan.
Kasihan dengar cerita Arata, Mira minta Salina buat ngajarin sihirnya ke Arata supaya bisa nyelamatin Lise yang kejebak ruang waktu. Dasar sundere, gue peduli anjir. Sejak saat itu Arata menjadi rajin demi bisa meraba bebannya Lise. Maksudnya nyelamatin Lise. Kilap gue anjir. Arata dan dukun lainnya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Awal-awal baru masuk, nggak sengaja nabrak si sundere dan ngelihat harta karunnya. Sensor lagi dong. Ternyata Arata dapat promosi jadi wakil keamanan dan ditugaskan untuk ngebully dukun jahat di sekolah lain yang udah hancur. Lilith ditunjuk jadi guru pribadinya si Arata. Arata tanya arsip dukun Lilith, ya kayak sejenis tipe sihirnya. Alasannya pengen belajar serius. Akhirnya Lilith ngasih tahu kalau arsipnya tuh bertema nafsu. Karena nggak dengar, Lilith sampai ngulang 3 kali. Nafsu bang. Diam. Arata pun mulai belajar sihir dengan Lilith. Saking seriusnya, si Lilith sampai ketiduran karena kecapean. Arata juga makein selimut biar dikira cowok. Si Loli tiba-tiba muncul dan ngegoda manusia boba. Waktu si sundere datang ke kamarnya. Langsung salfok dong. Si sundere cuma mau mastiin kalau Arata udah bener-bener siap buat diajak patroli ngebully dukun jahat. Tiba-tiba ada kecoa yang ngebuat si sundere refleks lompat ke Arata. Nggak taunya itu ngebuat Lilith kebangun dan ngelihat Arata sama si sundere sedang berpose. Lilith langsung ngeluarin basoka dan Nah, adegan yang ini disensor aja ya guys ya. Yang ini juga ya. Oke, filmnya habis karena kebanyakan sensor. Tapi bohong. Kepala sekolah kembali manggil Arata dan lainnya buat siap-siap diteleport ke sekolah Liber. Tiba-tiba alatnya tuh mendadak error karena lupa nggak diisi bensin. Mereka berhasil diteleport nih, tapi kepisah lantaran kepala sekolah gagal fokus mikirin bebannya Lise. Arata sama si sundere langsung kedatangan dukun jahat yang nyamar jadi Hijiri. Niat mau ngebully, malah dibully. Belajar lagi ya dek. Tunggu neng, belum minta nomornya. Film pun selesai, tapi bohong lagi karena masih ada part selanjutnya. Cerita dilanjutin setelah kue dapat jodoh. Terima kasih. Yang jomblo harap diam ya guys ya. Matamu. Salah cok. Sorry. Mata nih. See you next time.